هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأحيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار عدد نعم الله بضل أما بعد. معاشر العلماء الفضلاء معاشر الأساتذة الكرماء معاشر المسلمين rahimakumullah. Wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Haji Lutfi Basari, semoga beliau diberikan kesehatan dan umur yang penuh dengan barakah. Allahumma amin. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena dengan dua komponen ini, yaitu bersyukur dan juga bersalawat, maka yang kita dapatkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu bersyukur pada Allah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, apabila kalian mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Kemudian yang kedua yaitu kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad? Yakni sebagaimana janji Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang dinantikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW yang datang setahun sekali. Dan alhamdulillah kita berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya dengan adanya bulan suci Ramadan ini, maka kita pergunakan waktu kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hablum minallah. Yaitu memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki ibadah-ibadah kita, mulai dari puasa, kemudian sholat wajib kita, kemudian ditambah sholat tarawih, ditambah ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tarawih, kemudian sholat witir, dan ditambah lagi membaca Al-Quran, karena bulan ini adalah bulannya Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menganjar semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu hablum minallah. Kemudian di samping kita memperbaiki hablum minallah, yaitu kita harus memperbaiki hubungan kita sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita memandang baik pada saudara kita. Apabila kita mengambil pelajaran dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang bernama lebah dan juga lalat, apa perbedaan kedua makhluk ini? Kalau lebah itu selalu mencari bunga meskipun bunga itu berada di tempat sampah. Sebaliknya kalau lalat itu selalu mencari sampah meskipun sampah itu berada di tempat bunga. Apa hikmah
yang bisa kita petik dari kedua hewan ini, yakni apabila kita mempunyai cara pandang seperti lebah atau bahasa Jawanya itu tawon. Nah, ini kita akan selalu mencari kebaikan-kebaikan orang lain meskipun orang lain itu buruk. Akan tetapi apabila kita mempunyai sifat atau cara pandang seperti lalat atau bahasa Jawanya itu lalat, maka kita akan mencari keburukan orang lain meskipun orang lain itu buruk. Maka di bulan suci sebaliknya, apabila kita mempunyai cara pandang seperti lalat atau lalat, maka kita akan senantiasa mencari keburukan orang lain meskipun orang itu baik. Maka di sini tergantung kita ini mempunyai cara pandang seperti lebah ataukah lalat. Maka di bulan suci Ramadan ini apabila kita mempunyai cara pandang seperti lalat, maka kita perbaiki kualitas cara pandang kita untuk melihat orang lain, yaitu dengan cara melihat kebaikan orang lain meskipun orang lain itu buruk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu cara memperbaiki hablum minanas kita sesama muslim. Kemudian kita juga bisa mengambil contoh kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah orang yang paling akhlaknya mulia, bahkan kepada orang kafir. Dahulu kala Rasulullah SAW ini ketika beliau ini ke masjid, itu seringkali oleh pemuda Yahudi ini sering diolok-olok atau dicaci maki. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah dilempari kotoran, tapi Rasulullah SAW tidak pernah membalasnya. Inilah bukti akhlak Rasulullah SAW, cara pandang Rasulullah SAW kepada orang kafir. Karena apa tujuan Rasulullah? Karena semoga suatu saat nanti si pemuda ini mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Itu tujuan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu tidak pernah membalas. Suatu saat si pemuda Yahudi ini tidak kelihatan. Ternyata Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwasanya si pemuda Yahudi ini sedang sakit. Maka Rasulullah SAW pergi ke rumahnya dan menjenguknya. Maka si pemuda Yahudi ini terheran-heran. Yang selama ini dicaci maki, dilempari kotoran, ternyata datang menjenguk ketika ia sakit. Maka disitulah hidayah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya masuk ke dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran, yaitu hablum minallah dan juga hablum minannas. Ini harus kita perbaiki selama bulan suci Ramadan dan kedepannya. Mungkin itu semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kericik gedang, kericik telo, siti edang, sing penting roto. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hada minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam